Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmadani Azahra. Saya dari kelas publik 18A1. Di sini saya akan mempresentasikan studi dan analisis perbandingan administrasi negara. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama di sini ada pendekatan dan metode analisis. Pendekatan yaitu suatu langkah rasional untuk mempelajari objek tertentu. Pendekatan yang digunakan di sini untuk mempelajari perbandingan administrasi negara dan harus merupakan langkah-langkah konkret yang menjelaskan ilmu perbandingan administrasi negara dalam berbagai perspektif. Dengan adanya pendekatan, permasalahan diharapkan dapat diketahui dan ditemukan solusinya. Selain itu, sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan, administrasi dipandang sebagai sistem, karena di dalamnya memuat banyak sekali subsistem lain yang saling berinteraksi dan mempunyai hubungan yang erat, yaitu perencanaan, organisasi, keuangan, dan subsistem lainnya. Akan tetapi, pada pihak lain, administrasi merupakan subsistem dari sistem sosial. Selanjutnya, pendekatan menurut ahli UKASA 1987. Pendekatan sistematis adalah mendasarkan administrasi sebagai sebuah sistem untuk diperbandingkan. Yang kedua adalah pendekatan ekologis, di mana untuk memperhatikan interrelasi antar faktor administrasi dengan alam sekitarnya atau lingkungan suatu negara. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada pendekatan yuridis, yaitu pendekatan untuk memahami administrasi negara dalam perspektif hukum atau undang-undang. Selanjutnya, ada metode. Metode di sini di samping pendekatan tersebut yang sudah dijelaskan dalam mempelajari perbandingan administrasi negara, juga diperlukan metode, yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada metode kognitif, yang kedua metode historis, dan yang terakhir ada metode kritis. Selanjutnya ada metode lain untuk mempelajari administrasi negara. Yang pertama ada metode deduksi untuk metode berpikir dalam menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum kemudian diterapkan pada sesuatu yang sifatnya khusus. Yang kedua ada metode induksi, di mana metode ini untuk berpikir dalam menarik kesimpulan dari prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang sifatnya umum. Yang terakhir ada metode dialektika, di mana metode ini untuk berpikir dalam menarik kesimpulan melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap tesis, yang kedua tahap antitesis, dan yang terakhir ada sintesis. Lanjut di sini ada tahap perbandingan. Tahap perbandingan ini harus dipersiapkan dengan matang dan sistematis karena tidak semua objek dapat diperbandingkan atau logis diperbandingkan. Hal-hal yang dapat diperbandingkan yaitu yang pertama kondisi wilayah suatu negara, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga kondisi lingkungan atau geografis, yang keempat kondisi sosial budaya, yang kelima kondisi politik, dan yang terakhir ada kondisi yuridis atau lain-lain. Selanjutnya ada tahapan yang dilakukan dalam perbandingan administrasi negara. Yang pertama, tahap pengkategorian wilayah, yaitu wilayah dalam arti pusat, provinsi, dan daerah. Yang kedua, tahap penentuan waktu perbandingan. Yang ketiga, tahap penentuan tempat dan tahap pencarian masalah utama. Yang keempat, tahap menentukan pendekatan, metode, dan teori. Dan yang terakhir ada tahapan analisis dan tahap menarik kesimpulan. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk negara. Bentuk negara itu ada bentuk negara kesatuan, bentuk negara serikat, perserikatan negara, negara dominion, real uni dan personil uni, daerah jajahan atau koloni, negara protektorat, daerah mandat, dan daerah trasti. Selanjutnya di sini ada sistem negara kesatuan, dibagi menjadi 2, yaitu sistem desentralisasi dan sistem sentralisasi. Sistem desentralisasi itu pemerintah pusat memberikan atau melimpahkan sebagian kekuasaannya pada pemerintah daerah. Kalau sistem sentralisasi itu pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah di dalam negara. Dengan kata lain, pemerintah tidak melimpahkan kekuasaan pada pemerintahan di daerah atau local government. Selanjutnya, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahannya itu dilihat dari segi dan faktor unsur-unsur.
Berikut susunan organisasi negara yang terdapat dalam suatu negara. Bentuk pemerintahan ini dibedakan menurut jumlah atau banyaknya orang yang memegang kekuasaan pemerintahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada monarki, yang kedua oligarki, dan yang terakhir ada demokrasi. Selanjutnya, bentuk pemerintahan dilihat dari cara penunjukan kepala negara dari negara yang bersangkutan. Dikenal bentuk pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama ada monarki dan republik, yang kedua monarki konstitusional, yang ketiga monarki parlemen, yang keempat republik absolut dan republik konstitusional, dan yang terakhir ada republik parlemen. Terus ada sistem pemerintahan dan sistem politik. Sistem pemerintahan di sini dibagi menjadi dua, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem politik juga dibagi dua, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Dan yang terakhir di sini ada faktor penyebab timbulnya perbedaan. Yang pertama ada faktor sejarah, faktor teritorial, kemudian ada faktor konstitusional, faktor sosial budaya, dan yang terakhir ada faktor kepemimpinan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.